Sesuatu yang tak terduga baru saja menimpa Rusia. Drone Ukraina kembali menyerang membuat Rusia kehilangan semua yang sedang coba dibangunnya di wilayah Ukraina yang diduduki. Putin mengira itu mustahil. Ukraina melakukan hal tak terpikirkan. Kini masalah utama bagi Putin, tindakan Ukraina baru permulaan. Hal yang lebih buruk akan datang karena Ukraina telah menyiapkan panggung bagi kekacauan sesungguhnya. Bagaimana? Kami akan menjawab pertanyaan itu sebentar lagi. Pertama, apa yang telah Ukraina lakukan jauh di dalam wilayah pendudukan? Pasukan drone Ukraina terus memperluas zona maut yang mereka ciptakan untuk memaksa Putin mengorbankan para prajurit yang dia kirim untuk berperang. Zona maut aslinya sudah buruk, membentang bermil-mil di belakang garis depan dengan drone dan pertahanan anti-tank. Zona-zona itu menjadi tempat kematian bagi ribuan tentara Rusia yang terperangkap. Namun sekarang, berkat hadirnya generasi baru drone, Ukraina menyerang lebih dalam dan lebih keras. Barisan belakang Rusia mendapat serangan hebat seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami melihat betapa parahnya serangan itu antara 23 hingga 25 April. Di wilayah Donbas, drone Ukraina menyerang dengan keras di Luhansk dan Donetsk. Lebih ke selatan, wilayah Zaporizhia yang diduduki mendapat serangan saat Ukraina memberikan pukulan berat terhadap ambisi Rusia untuk merebut kota Zaporizhia. Selama 3 hari ini kami melihat operasi berkelanjutan yang menargetkan energi, logistik, dan struktur komando Rusia. Ukraina terkoordinasi dan cerdas. Unit drone mereka bekerja sama luar biasa. Baik di wilayah pendudukan, Baltik, atau jauh di Rusia hingga Ural, drone Ukraina melakukan hal-hal tak terpikirkan. Serangan di April mengejutkan Rusia. Setiap serangan Ukraina membuat situasi Rusia semakin buruk. Semua bermula di Luhansk saat pusat SBS pertama Ukraina dari pasukan sistem tak berawak menargetkan depot amunisi dan logistik yang mendukung tentara Rusia di garis depan. Jika para kaki tangan Putin mengira mereka akan bisa maju melewati Luhansk dalam waktu dekat, mereka benar-benar keliru. Mereka tetap menyerang karena tuntutan Putin, tapi senapan tanpa amunisi dan pasukan mereka akan dihancurkan drone Ukraina. Unit Nemesis Ukraina menindaklanjuti penghancuran logistik Rusia di Luhansk ini dengan serangan ke lokasi pendaratan drone dan gudang penyimpanan di Zaporizhia pada 24 April. Lebih banyak logistik hancur, juga strategi drone jarak menengah dan jauh Rusia ikut dihancurkan. Tidak mau kalah, pusat SBS pertama kembali mengincar Luhansk pada 24 April, menghancurkan satu lagi gudang amunisi. Dan saat semua ini terjadi, pusat SBS pertama berkoordinasi dengan Batalion Kairos ke-9 Ukraina untuk menyerang sejumlah target di Donetsk dan Zaporizhia antara 23 dan 25 April. Pusat komunikasi lumpuh di kedua oblast tersebut. Ukraina juga menghancurkan sebuah menara komunikasi sehingga membuat para komandan Rusia semakin sulit untuk menyampaikan perintah mereka agar maju menyerang langsung ke drone-drone Ukraina dan berharap yang terbaik kepada para prajurit mereka di garis depan. Brigad K2 Ukraina dari pasukan sistem tak berawak juga ikut beraksi pada 24 April. Mereka menyerang target lain di Luhansk, kali ini menghancurkan pusat logistik Rusia. Nemesis belum selesai. Setelah menyerang fasilitas pendaratan dan penyimpanan drone di Zaporizhia, mereka lanjut menyerang menara komunikasi lain. Kali ini, drone Ukraina menghantam dengan sangat keras hingga membuat seluruh menara itu roboh. Serangan terus berlanjut pada 25 April. Batalion ke-9 menghancurkan titik penempatan sementara Rusia di Zaporizhia. Dengan komunikasi Rusia lumpuh, para tentara yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, itu pun ikut dihancurkan. Akhirnya, Batalion ke-9 kembali menyerang Donetsk. 3 kereta Rusia diserang sepanjang hari, menghancurkan bagian penting jalur logistik yang menjaga pasukan Putin tetap bergerak di oblast yang sebagian diduduki. Wah, itu banyak serangan dalam 3 hari. Dan satu orang yang sangat senang dengan hal itu adalah pemimpin pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi. Dalam omelan girang di Telegram terhadap tentara Rusia, Brovdi membagikan video serangan jarak menengah Ukraina dan banyak berbicara. Mereka merusak peradaban di TOT dengan pola pikir sempit seperti Velkom di zaman batu. Logistik kereta api pakai kereta luncur anjing dan gondola. Komunikasi lewat internet pakai merpati, gudang, depo minyak. Tapi sekarang di luar Ural, markas besar ada di liang dan bunker. Pakai lampu kalau memang perlu. Agenda tinggalnya cacing di TOT sedang berubah, kata Brovdi. Kami kurang yakin memahami semua ucapan Brovdi, tapi intinya jelas. Drone Ukraina membuat pasukan Rusia di wilayah pendudukan kembali ke zaman batu.
Sulit membantah Brovdi, ini adalah hasil kerja konsisten Ukraina memperluas zona maut hingga mencakup area abu-abu di depan dan beberapa mil di belakang garis depan. Kami sudah menyebutkan generasi baru drone yang digunakan. Drone jarak menengah seperti FP2 memungkinkan Ukraina menyerang target yang mereka hancurkan dalam 3 hari serangan besar April dengan lebih leluasa. Zona maut yang tadinya sudah berbahaya bagi pasukan Rusia, kini 3 kali lebih luas di beberapa area garis depan, membentang hingga 150 km akibat kemunculan drone-drone baru. Bagi Rusia, waktunya tidak bisa lebih buruk lagi. Rusia menghadapi hilangnya koneksi Starlink ilegal dan tindakan keras Putin terhadap penggunaan Telegram membuat komunikasi sangat sulit. Ukraina kini memakai drone jarak menengah untuk menyerang logistik, amunisi, pasukan, dan infrastruktur komunikasi Rusia. Ini bagian dari rencana Ukraina. Mereka sudah meluncurkan drone jauh ke dalam wilayah Rusia. Berbicara kepada BBC, Brovdi mengatakan 1.500 hingga 2.000 km atau 930 hingga 1.240 mil di dalam wilayah Rusia bukan lagi wilayah belakang yang damai. Burung Ukraina yang mencintai kebebasan terbang ke sana kapan saja dan di mana saja sesukanya. Namun, daerah belakang yang lebih dekat di wilayah pendudukanlah yang benar-benar akan membuat Putin khawatir. Jika Rusia sendiri sudah tidak lagi aman, posisi-posisi yang jauh lebih dekat ini berada dalam bahaya sampai tingkat yang sebelumnya tidak pernah bisa dibayangkan selama perang. Kampanye drone jarak menengah Ukraina meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Aviation Week melaporkan bahwa periode antara Desember 2025 dan Maret 2026, Ukraina meluncurkan 1.588 drone jarak menengah yang secara keseluruhan menyerang 408 target. Pada bulan Maret saja, Ukraina berhasil menghantam 222 target yang merupakan lebih dari setengah total selama 4 bulan saat mereka meluncurkan kawanan drone FP1, FP2, Cat-6, FD-29, dan E-300 mereka terhadap penjajah Rusia. Drone-drone itu menyerang target yang telah dibahas dan membidik pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan. Kami baru saja memberi petunjuk besar tentang kekacauan nyata yang mulai terjadi bagi Rusia. Masalah pertahanan udara Putin adalah titik di mana segalanya benar-benar akan mulai berubah bagi pasukannya. Untuk saat ini, drone jarak menengah bekerja sangat baik untuk Ukraina. Mereka hanya akan menjadi lebih efektif dan lebih banyak jumlahnya. Serangan yang kita lihat saat ini di wilayah pendudukan melibatkan penggunaan drone yang dibuat di Ukraina. Namun seperti yang sering kita lihat selama konflik ini, Ukraina telah membangun sesuatu yang hebat dan sekarang Ukraina mengandalkan mitranya di Eropa untuk mengubah apa yang telah dikembangkannya menjadi faktor penentu yang sesungguhnya. Norwegia telah bergabung. Pada 27 April, media United 24 melaporkan Ukraina dan Norwegia menandatangani kesepakatan pertahanan untuk kerjasama produksi ribuan drone jarak menengah. Norwegia membiayai proyek ini memungkinkan Ukraina mendirikan fasilitas produksi di wilayah Norwegia. Ini langkah cerdas. Jika Putin ingin menyerang fasilitas itu, dia harus menembakkan rudal ke anggota NATO. Kesepakatan ini menambah dana 7 miliar dolar yang sudah dialokasikan Norwegia untuk Ukraina pada 2026. Termasuk 1,5 miliar dolar untuk membeli senjata buatan Ukraina bagi pasukan pertahanan Ukraina. Ini adalah sindiran untuk Putin setelah Ukraina menghabiskan tanggal 23 hingga 25 April memberikan pukulan telak bertubi-tubi. Lebih banyak drone jarak menengah akan datang dan pemimpin Rusia tak bisa berbuat apa-apa soal itu. Sementara di Ukraina, pasukan sistem tak berawak negara itu sedang meningkatkan kapasitas mereka. Awal 2026 mereka mendirikan Deep Strike Center untuk mengordinasikan serangan seperti yang terlihat saat serangan 3 hari Ukraina pada April. Pusat itu secara drastis meningkatkan tempo serangan jarak menengah dan jauh Ukraina. Tujuan Brovdi sekarang adalah memperluas pasukan sistem tak berawak sehingga personelnya mencakup 5% dari seluruh militer Ukraina. Prajurit-prajurit itu akan mengoperasikan banyak drone, membentuk pasukan robot yang pada dasarnya jauh lebih kuat daripada yang tersirat dari porsi 5% militer Ukraina itu. Semua ini memberi pesan kuat pada Putin. Jarak tidak lagi melindungi aset militer Rusia. Drone Ukraina kini bisa menyerang lebih dari 1.000 mil ke wilayah Rusia, membuat pasokan minyak dan gas Putin terancam. Pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan untuk Rusia kini tak lagi aman karena zona maut Ukraina makin meluas, sehingga wilayah belakang dekat juga tak lagi aman. Drone-drone menghancurkan segalanya di tempat-tempat seperti Donetsk dan Zaporizhia yang jelas berdampak pada garis depan Rusia yang semakin tidak terorganisir dan kekurangan pasokan yang dibutuhkan untuk serangan musim semi yang telah diluncurkan oleh Putin.
Situasi Rusia di Ukraina benar-benar kacau. Masalah utamanya adalah ini, sesuatu yang tak terduga telah menimpa Rusia, namun yang lebih buruk sedang menghampiri. Ketika kaki tangan Putin menghadapi serangan drone Ukraina yang terus-menerus, mereka justru menghadapi masalah yang membuat drone-drone itu semakin efektif. Sebelum membahas masalah itu, sekadar pengingat, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda membutuhkan wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan, karena kami bahas setiap minggu. Rusia kini tengah krisis dan masalah itu meluas jauh melampaui 3 hari neraka yang baru dialami pasukan Putin akibat serangan Ukraina. Alasan besar mengapa serangan jarak menengah Ukraina kini sangat berhasil, selain karena Ukraina telah membangun drone untuk melancarkannya, adalah karena Rusia sedang menghadapi kekurangan besar senjata yang seharusnya menghentikan drone-drone tersebut. Pertahanan udara Rusia runtuh karena mereka kehabisan rudal. Itu menurut laporan Business Insider tanggal 27 April yang mengatakan bahwa Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky, mencatat bahwa serangan Ukraina terhadap fasilitas produksi Rusia melumpuhkan persediaan rudal anti-udara Putin. Saya mencatat hal itu. Serangan terkoordinasi ke fasilitas produksi Rusia makin melemahkan pertahanan udara musuh yang kini kekurangan rudal untuk melawan sistem nirawak dan aset serang Ukraina. Siersky menulis pernyataan usai bertemu Kepala Staf Pertahanan Kanada, Jenderal Jenny Karanyan. Sudah ada tanda-tanda hal ini sebelum Ukraina melancarkan serangan terbaru di wilayah pendudukan. Pada Maret lalu, media United 44 melaporkan Rusia menghadapi krisis rudal anti pesawat. Laporan ini muncul saat Ukraina menjalankan kampanye pembebasan wilayah terbesar, merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang hilang ke Rusia pada akhir Februari. Keberhasilan ini terjadi karena Ukraina dapat menyerang wilayah belakang Rusia yang mendukung unit penyusup Rusia yang terpencar dan membangun pertahanan di zona abu-abu luar garis depan. Kekurangan Rusia terutama terjadi pada platform pertahanan udara lama di Ukraina seperti Pansir. Namun masalah terjadi di berbagai tempat, seperti diungkap blogger militer Rusia Rybar dalam unggahan yang mencerahkan. Rybar mengatakan membuat puluhan ribu rudal Pansir begitu saja dari ketiadaan secara fisik tidak mungkin dilakukan. Ia menambahkan, kampanye drone jarak menengah dan jauh Ukraina kini memberi tekanan lebih besar pada pertahanan udara Rusia. Saat kampanye jarak jauh juga menyerang fasilitas produksi pembuat rudal anti pesawat dan komponennya, masalah pun makin bertambah. Ini sederhana, Rusia kehabisan rudal karena Ukraina menghancurkan produksinya. Akhirnya, rudal habis dan lebih banyak drone Ukraina berhasil menembus dan menghantam sasaran. Serangan ke fasilitas produksi pun terus berlanjut. Inilah degradasi sistematis pertahanan udara Rusia secara langsung dan para penjajah di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, serta Crimea merasakan akibatnya saat serangan drone tidak dapat dihentikan lagi. Bukan hanya rudal di Rusia yang menipis, banyak sistem peluncurnya juga telah dihancurkan dalam jumlah besar. Ukraina mendukung kampanye melawan produksi rudal anti pesawat Rusia dengan serangan jarak menengah dan jauh ke sistem pertahanan udara serta radar. Dalam laporan tanggal 31 Maret, Kyiv Independent mengungkapkan bahwa 492 dari 1.530 serangan Ukraina yang terverifikasi antara Juni 2025 dan Maret 2026 menargetkan sistem pertahanan udara Rusia. Ukraina juga menargetkan aset anti-akses dan penyangkalan area milik Rusia, yaitu jenis sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pertahanan udara. Bayangkan, sistem perang elektronik, unit rudal, dan sistem komando, maka Anda akan paham maksudnya. Putin dan kroni-kroninya baru sadar meski terlambat bahwa Ukraina sudah merencanakan semua ini. Selama setahun, Ukraina telah melemahkan pertahanan udara Rusia hingga pada titik di mana serangan-serangan seperti yang kita lihat antara 23 dan 25 April menjadi mungkin terjadi. Ukraina juga tengah mengembangkan drone jarak menengah generasi baru. Semua ini bukan kebetulan. Ukraina menunjukkan bahwa selama mereka masih menyerang pertahanan udara Rusia, serangan di masa depan kemungkinan akan terus terjadi. Pada tanggal 27 April, Defense Express mengungkapkan bahwa pada minggu sebelumnya, Ukraina telah menghancurkan pertahanan udara Rusia S-350 TORM-2 OSA dan TORM-2 KM dalam serangkaian serangan. Kerugian ini menyebabkan Rusia kehilangan $205 juta dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar saat drone jarak menengah Ukraina memanfaatkan celah akibat hilangnya sistem di wilayah pendudukan. Presisi, kekuatan, dan perencanaan berpadu untuk melemahkan lini belakang Rusia. Kita bisa menambah jumlah besar ke daftar itu. Kami sudah menyebut meningkatnya serangan Ukraina. Jumlah drone yang dikirim Ukraina sangat luar biasa.
Untuk pertama kalinya sejak Putin melancarkan perangnya, Ukraina meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh dan menengah daripada Rusia. Pada bulan Maret, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 7.347 drone milik Ukraina. Gunakan istilah menembak jatuh dengan hati-hati. Rusia sering mengklaim bahwa hanya puing drone Ukraina yang merusak infrastruktur dan aset mereka, bukan drone utuhnya. Bahkan jika kita mengambil klaim penembakan jatuh itu secara harfiah, ada cukup banyak serangan Ukraina yang sudah dikonfirmasi pada bulan Maret, sehingga jumlahnya akan mendekati 8.000. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 6.462 drone pada Maret, secara tidak langsung membongkar dirinya sendiri. Kementerian Pertahanannya telah mengungkapkan bahwa Ukraina sekarang menjadi yang terdepan dalam hal drone jarak menengah dan jarak jauh. Semua ini bukan kebetulan. Pravda menyebutkan skala serangan jarak menengah dan jarak jauh Ukraina terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada Januari 2024, Ukraina meluncurkan 110 drone ke Rusia. Sekarang, jumlah bulanan itu tak sebanding dengan serangan harian. Pada bulan Maret yang memecahkan rekor, Ukraina menembakkan rata-rata 237 drone per hari ke Rusia. Cakupan serangan Ukraina makin meluas, meski juga makin menyempit. Wilayah-wilayah pendudukan tidak terlalu banyak diserang di masa lalu karena Ukraina tidak ingin menghabiskan persediaan drone jarak jauhnya yang terbatas untuk menyerang target di dalam Ukraina, sementara ada sasaran yang lebih berharga untuk diburu di dalam Rusia sendiri. Tidak ada lagi tempat aman bagi Rusia. Banyaknya drone Ukraina memperparah masalah pertahanan udara Rusia karena makin banyak sistem pertahanan yang harus dikerahkan. Rusia harus menghabiskan ratusan hingga ribuan rudal pertahanan udara tiap bulan karena Ukraina meningkatkan serangannya. Bahkan jika Rusia berhasil menggagalkan sebuah serangan, persediaan rudal anti-udara yang semakin menipis berarti mereka tetap rentan terhadap serangan lanjutan. Selama bertahun-tahun, Rusia berupaya melumpuhkan pertahanan udara Ukraina lewat serangan bertubi-tubi dalam jumlah besar. Kini Ukraina membalikkan strategi itu terhadap Putin, dan Presiden Rusia hanya bisa meratapi kekacauan yang terjadi. Karena tahu produksi rudal Rusia sedang tersendat dan jaringan pertahanan udaranya sedang dihancurkan, Putin terus melontarkan ancaman. Ia juga tidak senang Ukraina membuat kesepakatan seperti dengan Norwegia. Dia meminta Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan hal itu dalam pernyataan April yang menyebut keputusan ini sebagai langkah sengaja memicu eskalasi situasi militer politik Eropa dan mengubah negara-negara tersebut menjadi wilayah belakang strategis bagi Ukraina. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Medvedev, juga menyebut daftar target potensial di Eropa yang bisa menghadapi konsekuensi tak terduga jika dukungan untuk Ukraina tidak dihentikan. Ini hanya ancaman kosong seperti yang sering dibuat Putin dan kroni-kroninya selama bertahun-tahun. Tidak akan terjadi apa-apa seperti ancaman Rusia selama 4 tahun terakhir yang juga tak berdampak. Perlu dicatat bahwa kesepakatan Norwegia dengan Ukraina diumumkan setelah Rusia mengeluarkan ancaman terbarunya yang menunjukkan dengan jelas betapa tidak efektifnya upaya lemah Putin untuk mengintimidasi mitra Ukraina. Putin hanya memiliki ini sekarang. Pertahanan udara Rusia runtuh, sementara Ukraina memproduksi senjata yang tepat sendiri atau bersama mitra untuk memanfaatkan situasi ini. Tanggal 23 sampai 25 April adalah mimpi buruk bagi Rusia di wilayah pendudukan. Namun, hal tak terduga baru dimulai. Saat kerusakan memburuk dan Ukraina terus menyerang segala yang menopang mesin perang Putin, kekacauan besar menanti Rusia. Bagi kaki tangan Putin di garis depan, ini berarti lebih banyak kematian dan kehancuran saat mereka diperintahkan masuk ke zona maut yang meluas. Penghancuran aset utama Rusia dalam 3 hari di wilayah pendudukan bukan satu-satunya pencapaian besar Ukraina untuk menekan Putin dalam beberapa minggu terakhir. Di dalam Rusia sendiri, minyak terbakar saat kobaran api besar melanda urat nadi ekonomi negara itu. Drone-drone Ukraina kembali beraksi. Anda bisa mengetahui lebih lanjut dengan menonton video kami, di mana kami membahas serangan Ukraina terhadap minyak Rusia di seluruh wilayah Rusia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak melewatkan liputan kami tentang keberhasilan terbaru Ukraina melawan pasukan invasi Putin. Terima kasih telah menonton.